Hari ini saya akan kasih video tutorial tentang cara bongkar pasang pemasangan proyektor di headlamp mobil Mitsubishi Xpander. Jadi untuk tahap awal kita buka kaca, itu alat-alat yang pertama kita sediakan, alat pemanas atau hot gun. Kemudian untuk membuka kita biasa pakai tang pair clip, care clip ya, itu yang model untuk buka-buka clip, kita pakai itu. Jadi di saat pertama itu dipanasin dulu keliling bagian tempat perekat atau lem kacanya. Jadi setelah dirasa sudah panas, pelan-pelan kita mulai buka, tapi hati-hati jika plastiknya terlalu panas dia bisa meleleh. Jadi ya pas-pas saja, ukur-ukur pas saja. Pokoknya hati-hatilah, kalau sananya agak berat dikit dipanasin. Kalau sananya terlalu lembek, tunggu dulu sampai dia agak keras lagi, agak tunggu dingin sedikit baru nanti dicoba dibuka lagi. Jadi jangan sampai terlalu panas dan jangan juga dipaksa karena belum panas. Jadi gampang kali kalau mobil Xpander ini, cara bukanya gampang, sama kayak mobil Avanza, Xenia, Innova, tuh sama semua cara bukanya, cuman beda versinya, cara pasangnya aja yang beda-beda. Cuman kalau cara pasangnya, kalau udah tahu teori gampang, udah tahu teorinya nanti pasang ke mobil apa aja bisa. Sama seperti mobil Xpander ini, nanti kalau udah bisa kepasang ke mobil Xpander, pasang ke mobil Xenia, Avanza, Innova, itu sama semua. Kalau yang versi bolanya H4. Jadi ini kita kasih lihat cara pemasangan yang bolanya. Pokoknya yang versi bola headlamp itu H4, cara pasangnya seperti ini. Kita tunggu sampai siap dulu ya. Jadi ini kita kasih lihat dulu cara buka kacanya. Oke teman-teman, ditonton terus sampai kacanya terbuka. Oke, setelah terbuka, ini kita buka baut yang ada di cover dalam. Itu ada sebanyak 3 baut, kita buka dulu untuk mengambil covernya. Jadi covernya kita lepas dulu. Biasanya sih kalau mau disemok itu dilepas, tapi kalau nggak disemok ya biarin aja terpasang. Tapi alangkah baiknya dibuka karena takutnya kena tangan, kena keringat. Jadi kerjaan lagi, nanti kita bersihkan sana bersihkan sini, takutnya ya kalau kita ingat bersihkan sih nggak ada masalah, takutnya kelupaan nanti udah terpasang kacanya, nampak pula nanti bekas-bekas keringat itu ya kan. Jadi 2 kali kerjaan, bongkar pasang. Oke, setelah covernya terbuka, ini ada 1 baut lagi di bagian lampu sen. Jadi alangkah baiknya kalau seandainya reflektor mau kita semohok, itu kita bukain aja semuanya. Kita bukain supaya nanti catnya nggak
ciprat sana ciprat sini. Kalau kenain lampu sen kan jelek nanti kelihatan. Udah, setelah bautnya satu biji aja cuman bautnya. Jadi kalau udah terbuka satu biji bautnya itu kita copot aja, kita ambil, baru headlampnya, reflektor headlampnya itu kita semok. Nah jadi tampilannya seperti ini sesudah terbuka. Ini kelihatan kalau bukanya hati-hati ya, di pinggir-pinggirnya itu nggak ada bekas cabel-cabelan, itu nggak ada lagi, makanya bukanya harus ekstra hati-hati, nggak boleh sembarangan asal buka. Kalau mau belajar boleh, cuman ya hati-hati pasti bisa kok, nggak usah buru-buru. Oke, setelah kita belajar buka headlamp tadi, ini kita buka DRL nya. Jadi sambil dipanasin, bukain pelan-pelan. Nah itu dia, lem headlamp sama lem DRL yang bagian atas itu beda, jadi nggak bisa kita samakan cara bukanya. Jadi kalau teorinya sih sama, cuman bedanya di cara bukanya. Nah itu kelihatan. Jadi kalau waktu cara buka atas, dia waktu kita buka pakai tang, tunggu lemnya itu lepas semua dari bagian reflektor. Jadi jangan ada sampai yang putus lemnya, karena itu nanti lemnya kita akan pakai lagi. Jangan sampai ada yang tersangkut lemnya di reflektor. Jadi lem itu wajib nempel di mika, wajib nempel di headlampnya. Jadi dibuka pelan-pelan, jangan ada yang tertinggal di bagian reflektor. Ingat ya, jangan ada yang tertinggal di bagian hitam. Dia harus nempel semua ke kaca atau mika. Nah ini bisa kita lihat sama-sama. Itu bisa dilihat sama-sama, nggak ada bekas lemnya di reflektornya. Tuh lihat, nggak ada kan. Nah jadi ini fungsi ini sama seperti headlamp Innova Ribbon, sama bentuk lemnya sama seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang mau buka belajar Innova Ribbon, nah lemnya itu sama seperti lampu DRL expander ini. Setelah kita buka kacanya, kita lepas bautnya, ada 2 biji di bawah. Nah kita lepas seperti ini. Kemudian baru kita lepas bagian baut atas. Itu biasanya sih ada 4, cuman kadang-kadang expander pelit, cuman dikasih 2 biji atau 3 biji. Banyak kali baut-baut yang dikurangin. Ini untuk melakukan pelepasan DRL lama, jadi supaya bisa tempat kita pasang lampunya itu tersembunyi, nggak kelihatan. Jadi kalau dari luar tuh nggak kelihatan lampunya, posisi lampunya tuh entah letak di mana nggak kelihatan, karena bisa kita sembunyiin kalau di mobil expander. Karena kan kalau nampak-nampak jelek, apalagi model lampu DRL kan lebar nih, kita kasih untuk kita pasang posisi kelihatan jelek. Jadi kita sembunyikan nanti ke dalam reflektor kristal bawaannya. Nah setelah terbuka semua, tinggal dicongkel aja bagian atas. Nah kita amankan kristalnya dulu, kristal aslinya. Kemudian ini DRL itu kelihatan ya, posisinya pernah pasang.
Jadi ini ceritanya pernah pasang DRL, cuman DRL-nya posisinya letaknya salah kelihatan. Jadi ini kita bongkar ulang, kita posisikan kondisi DRL-nya. Jadi nanti kita letak tersembunyi, nggak kelihatan. Jadi lebih mantap. Oke, lanjut. Nah, setelah kita lepas, itu bagian kristal yang bagian atas yang lamanya itu kita lepas, itu nggak kita pakai. Kemudian kita ambil DRL yang baru, atau kalau seandainya mau pakai DRL udah beli DRL sendiri nggak apa-apa, pakai DRL yang lama. Nah, untuk mobil expander itu biasanya lampu itu harus dipotong, karena kalau untuk pasang DRL kristal dia hanya butuh kurang lebih kalau nggak salah 12 blok atau 12 lampu. Kalau satu blok itu isinya 3 lampu, 3 lampu putih, 3 lampu kuning. Jadi dia butuh 12 blok. Berarti sekitar 36 LED. Isinya 36 LED nanti di dalam. Sebelum kita pasang ini kabel-kabel semua dilepasin, karena nanti nggak perlu kita pakai kabel-kabel bawaannya dilepas, biar bisa disimpan sama pemilik mobilnya. Jadi kalau suatu saat mau distandartin lagi balik, tinggal pasang lagi kabel-kabelnya. Jadi nggak perlu dipotong, copot aja bautnya, nanti lepas semua. Nah, ini kita ganti DRL yang kristal juga, cuman ini yang welcome. Yang pertama, kalau seandainya DRL-nya baru, sudah pasti ada pelapis pembungkusnya. Itu alangkah bagusnya kita lepas dulu pembungkusnya, karena nanti itu lampu kan panas. Takutnya untuk menjaga plastik pengamannya itu meleleh. Jadi kita lepas dulu semuanya. Baru nanti kita potong sebanyak 12 blok. Jadi potongnya itu dihitung dari kabel ya, dari kabel. Jadi sebanyak 12 dihitung dari kabel, jangan dari ujung, karena itu nanti kabelnya kita pakai. Kalau kita potong dari ujung nanti kita harus nyolder lagi, nyambung lagi. Makanya pakai hitungannya nanti dari kabel, dihitung 12 blok. Nah, setelah kita potong, kita ukur paskan dulu. Itu yang bagian ujung dipotong dulu biar bisa lewat kabelnya. Tapi kalau mau dimasukkan langsung ke lubangnya juga nggak apa-apa. Nah, setelah terpasang, dia posisinya ngarah ke depan ya. Arah lampunya ke depan. Tuh lihat. Jadi posisi belakangnya arah ke belakang. Posisinya arah ke depan, bukan arah ke atas atau arah ke bawah, dia arah ke depan. Setelah terpasang posisi lampunya, ambil lagi reflektor lamanya yang akrilik lamanya. Kita pasangkan cukup satu baut aja, karena kalau dipasang semua bautnya itu nggak bakal muat. Jadi yang bagian atas kita kasih satu baut aja, tuh lihat. Jadi hanya dipasang satu baut, kemudian baru kita lanjut keluarin tuh kabelnya dari belakang. Jadi karet lamanya dilepas dulu. Karet lamanya dilepas, nanti baru dimasukkan itu kabelnya dari karetnya itu. Nah, caranya seperti ini. Ini bekas modul dari lamanya dilepas dulu. Nah, tuh kelihatan, tuh dimasukkan dari karet, baru karetnya ditutup langsung.
Baru setelah itu dimasukkan ke kaki-kakinya, pokoknya dia harus lengket masuk ke dalam. Baru setelah masuk tinggal dibaut aja, bautnya ada 2 biji itu di bawah, tinggal baut. Jadi setelah itu udah selesai, jadi tinggal dibersihkan, dipastikan bersih. Setelah itu dibersihin pakai tisu. Setelah dibersihin pakai tisu, baru kalau ada kompresor dibersihkan pakai kompresor. Baru setelah itu ditutup langsung kacanya biar nggak masuk abu lagi. Nah, jadi seperti ini tampilannya setelah terpasang. Tapi sebelum ditutup kaca, alangkah baiknya itu dilakukan pengetesan dulu. Jadi nggak usah buru-buru ditutup kacanya, karena nanti kalau seandainya tiba-tiba lampunya nggak nyala, kan jadi kerjaan. Ini ada baiknya dites dulu lampunya nyala atau enggak. Oke. Oke, setelah dipastikan semuanya aman, kita tinggal tutup kaca, langsung kita jepit. Dan kalau kaca model kayak gini itu nggak perlu sih dipanasin, tinggal jepit aja pakai penjepit aki yang paling besar ya. Itu dia akan rapat sendiri lemnya. Karena ini bukan lem masak, dia model lemnya beda dia. Beda model lemnya beda sama lampu headlamp beda. Jadi tinggal jepit aja udah bisa, udah masuk. Setelah dijepit tinggal dibuka baut yang pertama kali dibuka, yang kecil-kecil. Baut yang di luar, baut yang di belakang. Waktu kita mau buka kan kita buka baut, jadi bautnya dipasang lagi balik waktu masih diterjepit gini. Jadi di saat dibuka jepitannya nggak kembali lagi, dia nggak renggang lagi. Oke, aman, terima kasih. Oke, setelah belajar pasang derel, ini kita akan belajar pasang proyektor. Dan ini proyektornya sudah kita siapin, yaitu proyektor Hella. Sebelum terpasang itu kawatnya, pernya itu agak direnggangin sedikit, yang bagian ujung terserah mau ujung bagian mana, direnggangin sedikit. Pokoknya itu nanti yang direnggangin itu dia di dekat penguncinya supaya tidak loss dia. Karena kalau nggak direnggangin dia tiba-tiba nanti pernya mau keluar sendiri. Kalau untuk pemasangan casing gampang, tinggal sorong aja. Yang jelas itu posisi kabel di bawah dan posisi mengikuti posisi dari solenoidnya. Jadi tinggal sorong aja, dia udah ada kakinya sendiri-sendiri, tinggal masukin. Dia udah knock, nggak perlu dibuat baut lagi, nggak perlu dilem. Oke, setelah terpasang baru ini pertama kita masukkan kabel dulu. Kabelnya dimasukin. Di bagian lampu itu kan dia ada celah, ada lubang kecil. Ada baiknya itu agak dibesarin sedikit supaya kabelnya tidak terlalu terjepit. Nah, jadi itu kabel dari solenoid, kabel dari Angel S, kabel dari Demon S itu dikeluarkan melalui lubang kecil tadi. Lubang kecil itu gunanya untuk kabel-kabel yang ada di dalam proyektor. Jadi satu sekali keluar dia satu lubang itu aja. Nah, ini dia cara menguncinya, cukup gampang. Pertama yang kaki 3, kan ada bulatan yang kaki 3.
Itu pertama kita kikir dulu yang kaki, yang bagian kecil yang di dalam, bagian dalam lingkaran dalam itu kan ada yang kecil. Itu kita kikir dulu, kita habiskan, kita hilangkan. Karena itu kan produksinya produksi luar. Karena mobil di luar itu dia posisi apanya, posisi bola lampunya rata. Kalau di Indonesia semuanya posisi bolanya agak miring. Jadi yang kecil bagian dalam itu dihilangkan, pokoknya sampai rata. Pokoknya kalau kita masukkan ke belakang proyektor itu bisa kita putar-putar. Nah itu dia, jangan sampai ada kaki kecil yang di bagian dalam. Setelah itu kita nguncinya pakai tang potong, tang buka tadi, diputar pelan-pelan, kan ada bagian baut untuk penguncinya, kan ada kaki-kaki lubang-lubang yang kecil itu. Jadi kita masukkan, tinggal kita kunci pelan-pelan sampai kuat. Harus sabar, nggak boleh buru-buru karena ya putarannya kita nggak bisa panjang. Jadi dikit sampai proyektor itu susah kita gerakin. Nah ini bisa kita lihat sama-sama caranya. Sampai kita kan yang tangan sebelah kiri kita pasang proyektor, tangan sebelah kanan itu kita untuk mengencangkan baut. Kita lihat dari tangan sebelah kiri, kita cek sampai kita berat, sampai kita susah untuk mutar proyektornya, berarti itu sudah bisa dipastikan kondisinya sudah terkunci kuat. Setelah terpasang semua, kita balikkan lagi pasang untuk lampu sen. Jadi lampu sennya kita pasang, bautnya cuma ada satu, yang bagian atas, bagian tengah, pertengahan dari lampu sen sama reflektor lampu utama. Kemudian setelah itu kita pasang lagi covernya, dan kita pastiin jangan ada sampai ada bekas tinggal sidik jari atau bekas-bekas keringat lah, jangan ada yang tertinggal di situ. Itu bautnya ada 3, satu di bawah, dua di bawah, satu di atas. Nah ini di bawah satu lagi, nanti tinggal bautnya di atas. Sudah, itu selesai, tinggal kalibrasi ke mobil. Jadi mumpung belum tertutup kacanya, ini kita dipasang dulu, dipasang posisi pas seperti lampu aslinya, cuman kacanya nggak terpasang. Setelah terpasang itu nanti baru tinggal atur ratanya. Dia lampunya dinyalain seperti biasa, terus diarahkan ke dinding, ke tembok. Nah kalau udah di tembok itu nanti kelihatan ratanya. Mana yang miring itu diputar dari depan, usahakan tangannya jangan kotor lah, atau pegang proyektor dari depannya pakai pengaman lah, pakai sarung tangan atau plastik. Nah jadi ini untuk memastikan kondisinya betul-betul bersih. Jadi harus betul-betul teliti, nggak asal sembarang buka pasang. Nah setelah semuanya beres, ini kita tinggal pasang bohlamnya. Jadi yang kabel tambahan di dalam bola itu nggak usah ada di situ, kalau bisa dilepas, karena kalau itu kan nggak dipakai. Kalau bisa dilepas supaya tidak menjadi semak, menjadi jadi keberatakan, karena itu kabel nggak dipakai. Jadi untuk apa ada di situ lah. Jadi kayak gitulah. Nah jadi posisi pernya ada di belakang lampu. Kemudian setelah kita masukkan pernya, kita masukkan pengunci lampunya. Nah jadi posisikan bohlam dulu pas. Nah dia ada namanya seri D2, dia kan ada dudukannya masing-masing. Setelah pas baru kita putar penguncinya pelan-pelan. Usahakan bohlam jangan ikut berputar, dia tetap pada posisinya. Nah setelah dia terkunci, bohlam dia tidak akan bisa berputar kalau seandainya udah pas. Tapi kalau bohlamnya ikut berputar, berarti posisi bohlamnya belum pas. Nah setelah terkunci, dia jangan terlalu kuat kuncinya, jangan terlalu kuat kali.
Pokoknya kalau udah mulai agak berat diputar udah gitu aja. Takutnya kalau seandainya nanti mati bolamnya, waktu buka lagi untuk penggantian spare part itu nanti proyektornya ikut berputar. Makanya kalau bisa jangan terlalu kuat. Nah, setelah selesai semua dikalibrasi, diratain, barulah ditutup kacanya. Tapi alangkah baiknya itu ditembak dulu pakai angin biar untuk menjaga debu-debunya nggak masuk. Baru setelah itu dijepit satu-satu. Setelah dijepit, ini lem wajib untuk dipanasin kembali. Jadi ini bukan kayak lem yang bagian atasnya, lem ini harus dimasak supaya untuk melunakkan lemnya. Nah, setelah dimasak dia akan merekat sendiri karena bantuan dari jepitan aki. Nah, setelah ini udah selesai, kita tinggal pasang ke mobil. Sementara sebelum dipasang kacanya, karena ini yang sulit dikerjain, jadi kita kasih cara-caranya. Jadi buat teman-teman yang sudah belanja sama kita, terima kasih saya ucapkan, dan ini saya kasih hadiah untuk sebagai cara, kita kasih cara untuk pasang proyektornya. Jadi kita pandu pemasangannya sampai bisa. Oke, sekian hari ini mengenai tutorial pemasangan di mobil expander. Itu tadi sudah kita ajarkan pemasangan proyektor Hella 3 inci dan DRL kristal. Kalau untuk proyektor 2 inci sama aja sih cara pasangnya, lebih gampang karena proyektornya lebih kecil. Jadi itu aja. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.